Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lubis. Saya selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sore yang berbahagia ini. Yang saya hormati yaitu dosen pengampu kita, yaitu Bapak Muhammad Saleh Asim Kilim PD, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun judul pembahasan dari kelompok kami yaitu kajian mengenai dampak sosial bagi pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sosial budaya terhadap pendidikan, di mana pada perubahan ini terdapat 3 fungsi yang berhubungan dengan perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial budaya. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak atau penemu-penemu dengan hasil temuan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat hingga mengakibatkan perubahan sosial secara menyeluruh. Yang kedua itu ada fungsi memindahkan nilai-nilai budaya. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan, nilai, sikap, serta kemampuan mental generasi satu ke generasi lainnya, seperti halnya interaksi guru dengan muridnya. Kemudian yang terakhir ada fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik memahami, mengatasi, serta mengerti kelompok-kelompok sosial yang berada di lingkungan mereka. Nah, yang berperan penting dalam hal ini adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tetapi pendidikan formal juga berperan sebagai wadah pengembangan siswa secara akademis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Sani Kurnia Putri Tanjung akan melanjutkan materi dari Novitasari. Jadi, pendidikan merupakan investasi besar bagi suatu negara. Pendidikan menyangkut kepentingan semua warga negara, masyarakat, negara, dan berbagai kepentingan lainnya. Dampak lain terjadi perubahan sosial terhadap pendidikan adalah dengan terus dikembangkannya kurikulum yang mampu menjawab tantangan perubahan, juga dampak pada perubahan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu atau quality oriented, yaitu akan peningkatan kualitas pembelajaran unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Nah, perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan. Lalu, semua perubahan sosial yang terjadi berdampak positif, tetapi ada juga yang berdampak negatif. Dan jadi dampak positifnya itu adalah sisi positif dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Adapun dampak negatifnya ialah dampak negatif dari suatu teknologi yang begitu pesat yang membuat banyak pengaruh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup. Misalnya siaran televisi dan akses internet yang sudah bisa dilakukan di mana saja menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengantisipasinya jika tidak siap untuk terhadap perubahan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Nah, globalisasi dipandang sebagai suatu proses sosial atau proses alamiah yang akan membawa negara dan bangsa semakin terikat. Nah, saat ini dengan adanya teknologi kita akan dipermudah dalam mengirim pesan dengan hitungan detik. Bahkan kita dapat berjumpa secara langsung, secara virtual dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada pada smartphone kita. Nah, adapun beberapa dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama dampak positifnya ialah seorang guru dan siswa akan dipermudah dalam mencari informasi mata pelajaran yang akan dipelajari. Nah, yang kedua,
meningkatkan kualitas pendidik. Nah, seorang guru akan mengasah kemampuan yang dimilikinya, keterampilan dimilikinya melalui teknologi sekarang ini. Nah, yang kedua, meningkatnya kualitas pendidikan. Nah, dengan adanya teknologi, proses belajar mengajar akan divariasikan dengan teknologi yang ada. Nah, adapun dampak negatifnya, yang pertama, menurunnya moral siswa. Nah, akibat keseringan siswa bermain gadget, bermain media sosial akan menurunkan moralnya akibat fitur-fitur yang negatif. Nah, yang kedua, munculnya tradisi serba instan dan cepat yang akan merugikan masyarakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan sosial media bagi pendidikan. Media sosial merupakan alat atau media online yang digunakan oleh penggunanya untuk mencari suatu informasi yang dibutuhkan. Selain itu, media sosial ini sendiri bisa digunakan sebagai alat komunikasi, apalagi di mana pada zaman sekarang semua manusia yang membutuhkan bisa diakses dalam media sosial dengan waktu yang sangat singkat. Media sosial sendiri sudah viral bagi semua kalangan, baik kalangan anak-anak, dewasa, baik kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Media sosial dapat digunakan oleh siapapun dan kapanpun mereka butuhkan, yang dimana media sosial ini bertujuan untuk mempermudah pengguna untuk mendapatkan suatu informasi yang mereka butuhkan. Dengan adanya media sosial ini, pengguna bisa mencari atau mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cara mengetik kata kuncinya di kolom yang sudah disediakan oleh penciptanya. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan zaman. Media sosial ini sendiri sangat membantu pendidik dan pelajar karena sangat mudah untuk mengaksesnya. Selain itu, media sosial sendiri juga dapat mempermudah pembelajaran. Contoh dari pemanfaatan media sosial yaitu bagi pendidik, yaitu pendidik dapat mengirim file atau tugas atau materi kepada peserta didik lainnya secara menyeluruh dengan waktu yang sangat singkat, dan peserta didik lainnya dapat menerima file tersebut dengan sangat mudah. Media sosial ini bisa berakibat positif bagi peserta didik. Contohnya itu, dengan adanya media sosial dapat mempermudah siswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan, apalagi digunakan sesuai dengan manfaat dari media sosial itu sendiri. Fungsi dari media sosial ini sendiri yaitu mempermudah para peserta didik dalam pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Adapun dampak dari penggunaan media sosial itu sendiri terhadap pendidikan anak, diantaranya anak sudah mulai malas belajar. Mengapa demikian? Dikarenakan anak hanya terfokus kepada media sosial yang mereka punya. Apa saja sih media sosial yang biasa digunakan oleh anak? Diantaranya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, bahkan mereka juga sudah mulai bermain TikTok. Dengan adanya media sosial tersebut membuat anak menjadi lalai akan tugas-tugasnya dan suka mencontek karya-karya orang lain karena malas dalam mencari tugas. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam mengontrol anaknya bermain sosial media sangat penting agar sosial media yang anak gunakan lebih bermanfaat untuk proses pembelajaran dan masa depan mereka. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.